Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wa kadzalika alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana berkat limpahannya dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah kami dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Dan tidak lupa kita curahkan juga salawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kami mengucapkan, menghaturkan rasa terima kasih kami kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan Bapak Muhammad Ibtisanhan SOS MA, yang secara langsung maupun tidak langsung memotivasi kami serta membantu kami dalam tugas makalah ini. Dan yang kami harapkan makalah ini bisa menjadi penambahnya wawasan bagi para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami melihat dari kekurangan kami, makalah kami jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami butuh kritik dan saran yang membangun agar kami bisa membuat makalah atau mengerjakan makalah yang lebih baik lagi. Di sini makalah kami akan membahas tentang analisis sosiologi dalam sistem pendidikan. Kita lihat bahwasanya pengertian pendidikan dalam bahasa Yunani itu adalah sistem, yang berarti adalah himpunan bagian atau unsur yang berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Dan adapun menurut para ahli, di sini ada James Havri mengatakan bahwasannya menurut beliau, sistem adalah prosedur logis yang rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai satu tujuan yang telah ditentukan. Dan dikuatkan oleh ahli John Manama. Menurutnya, sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan, yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapaikan suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian pendidikan kalau ditinjau dari segi kata adalah bahwa pendidikan itu berasal dari kata pedagogi, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno yang terbagi menjadi dua kata, yaitu paid artinya anak, agagos artinya membimbing. Dengan demikian, pengertian pendidikan kalau ditinjau dari suku kata tersebut adalah cara atau ilmu untuk mengajarkan serta membimbing anak. Namun demikian, ada beberapa pengertian pendidikan yang bisa dijabarkan lebih luas lagi. Di antaranya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepercayaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlakul karimah, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang didorong lagi, pengertian pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan, atau pendidikan yang terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Dan pendidikan berasal dari kata didik. Lalu kata ini mendapat awalan kata mi, sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud sistem pendidikan adalah sistem pendidikan, berarti keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk menentukan tujuan pendidikan. Adapun pandangan analisis sosiologi
mengenai sistem pendidikan, yaitu pendidikan selalu dilihat sebagai usaha manusia optimistik mendasar yang dikenali dari aspirasi untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pendidikan dipahami oleh banyak orang sebagai usaha untuk melebihi kemampuan orang cacat, mencapai kesetaraan yang lebih tinggi dan memperoleh kekayaan dan status sosial. Pendidikan dianggap sebagai tempat anak-anak bisa berkembang sesuai kebutuhan dan potensi unik mereka. Selain itu, juga sebagai salah satu arti terbaik dalam mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi. Banyak orang yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan setiap orang hingga potensi tertinggi mereka dan memberi kesempatan untuk mencapai segalanya dalam kehidupan sesuai kemampuan alami mereka. Banyak juga orang yang meragukan bahwa sistem pendidikan apapun mencapai tujuan ini dengan sempurna. Pendapat lain mengemukakan pandangan negatif, menyatakan bahwa sistem pendidikan dirancang dengan tujuan mengakibatkan terproduksi ketidaksetaraan sosial. Dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Sifat dan tipe-tipe sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia menjadi sebuah polemik yang hangat dibicarakan di masyarakat, di mana sistem pendidikan di negara ini selalu berubah-ubah setiap tahunnya atau setiap pergantian menteri pendidikan yang baru. Selalu saja menggunakan sistem atau formula yang baru. Hal ini akan menjadi sebuah masalah yang besar dan kompleks apabila tidak ditanggulangi dengan cepat, dan tidak menutup kemungkinan pendidikan di Indonesia akan kembali menurun di masa-masa yang akan datang dikarenakan banyaknya penggunaan sistem-sistem yang baru yang menyebabkan pendidikan di negara ini menjadi terhenti. Terkadang para pelajar hanya digunakan sebagai kelinci percobaan untuk mencoba sistem pendidikan yang baru dengan selalu mengganti-ganti sistem kurikulum, mulai dari kurikulum tahun 1994 sampai dengan sistem KBK atau sistem kurikulum berbasis kompetensi. Adapun KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, sampai sekarang ada kurikulum 2013. Nah, hal ini menjadi sebuah permasalahan yang besar karena buku yang dipakai sebagai pegangan pelajar sehari-hari selalu berganti-ganti. Itulah semua yang harus diterima oleh pelajar guna meningkatkan mutu pendidikan ke depan. Tetapi pemerintah tidak hanya diam menghadapi semua permasalahan-permasalahan tersebut. Sekarang pemerintah sudah berupaya agar mutu pendidikan yang ada di Indonesia setara dengan negara-negara lain. Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya dibebankan hanya pada pemerintah, tetapi banyak pihak yang harus dilibatkan dalam pelaksanaan seperti orang tua, tenaga pendidik, serta yang paling penting adalah keikutsertaan para pelajar sebagai modal utama untuk kesuksesan kemajuan pendidikan di negara ini. Masuk ke konsep tujuan sosiologi pendidikan, ada beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosial anak, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam hal ini harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat. Misalnya, anak-anak yang terdidik dengan baik dalam keluarga yang religius, setelah dewasa atau tua akan menjadi manusia yang religius. Dalam keluarga intelektual akan cenderung memilih atau mengutamakan jalur intelektual pula dengan para aktivis muda. Sosiologi pendidikan bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak pakar atau para aktivis yang beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan masyarakat, karena dengan ijazah yang semakin tinggi akan menjadi lebih menduduki jabatan yang lebih tinggi, serta mempunyai penghasilan yang lebih banyak atau pula menambah kesejahteraan sosial. Di samping itu, dengan pengetahuan dan keterampilan yang banyak dapat mengembangkan aktivitas keaktifan sosial. Sosiologi pendidikan pun menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Sosiologi pendidikan menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau orang-orang yang berpendidikan
ataupun aktivis di dalam kegiatan sosial. Nah, para aktivis ini harus mempunyai peran penting, harus menjadi penggerak untuk peningkatan taraf hidup sosial di masyarakat. Sosiologi pendidikan bertujuan untuk menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan Makalah yang sebelumnya yang adalah munculnya sistem pendidikan modern. Pendidikan dalam masyarakat modern atau masyarakat yang tengah bergerak ke arah modernisasi pada dasarnya berfungsi untuk memberikan kaitan antara anak didik dan lingkungan sosiokulturalnya. Dan untuk mencapai semua tujuan ini, pendidikan dalam proses modernisasi akan mengalami perubahan fungsional dan antar sistem. Dan variabel-variabel dapat pula diterapkan dalam agenda modernisasi pendidikan dalam konteks Indonesia secara keseluruhan. Input dari masyarakat ke sistem pendidikan, dan diantaranya sistem-sistemnya adalah yang pertama adalah ideologi normatif, yakni orientasi ideologi tertentu yang diekspresikan dalam norma-norma nasional. Dan yang kedua adalah mobilitas politik, yakni kebutuhan bagi modernisasi dan pembangunan menuntut sistem pendidikan untuk mendidik. Dan yang ketiga adalah mobilitas ekonomi, yakni kebutuhan akan tenaga kerja yang handal menuntut sistem pendidik untuk mempersiapkan anak didik menjadi SDM yang unggul. Dan yang keempat adalah modernisasi sosial, yakni peningkatan harapan bagi mobilitas sosial dalam modernisasi menuntut pendidikan untuk memberikan akses ke arah tersebut. Yang kelima adalah mobilitas kultural, yakni modernisasi yang menimbulkan perubahan-perubahan kultural menurut sistem pendidikan untuk mampu memelihara stabilitas dan mengembangkan warisan kultural yang kondusif bagi pembangunannya. Yang F adalah penelitian ilmiah atau pendidikan ilmiah. Penelitian yang dilakukan dengan metode ilmiah dapat disebut sebagai penelitian ilmiah. Suatu penelitian harus memenuhi beberapa karakteristik, dan diantaranya adalah yang pertama, sistematik, yakni suatu penelitian harus disusun dengan berdasarkan secara berurutan sesuai pola. Yang kedua adalah logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Yang ketiga adalah empirik, yakni suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Dan landasan penelitian empirik ada tiga. Yang A adalah hal-hal empirik selalu memiliki persamaan dan perbedaan. Dan yang B, hal-hal empirik selalu berubah-ubah seiring dengan waktu. Dan yang C, hal-hal empirik tidak bisa secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya. Yang keempat adalah objektif. Artinya suatu penelitian menjauhi aspek-aspek subjektif, yaitu tidak mencampurkannya dengan nilai-nilai etis. Yang kelima adalah replikatif. Artinya suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain. Berdasarkan pengertian penelitian ilmiah di atas, maka kita dapat menarik garis yang serupa untuk pendidikan ilmiah, yaitu pendidikan ilmiah yang berdasarkan asas-asas ilmiah. Jadi, pendidikan ilmiah harus didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.